Halo semuanya, aku Lidin. Terima kasih udah stay di channel ini. Dan hari ini kita akan kembali ngomongin soal productivity, planning, dan organization, terutama di aplikasi yang namanya Notion. Of course, this is not a sponsor video. So, kalau kalian belum tahu Notion untuk apa, dia mengklaim dirinya sebagai all-in-one note-taking app karena emang bisa dipakai berbagai macam. Dia bisa dipakai mulai dari kayak to-do list, Kanban board yang kayak Trello, tabel, teks biasa, atau bahkan kalender, literally all in one. Aku sendiri udah pakai Notion ini sejak setahunan yang lalu dan udah ngefans banget sama si doi ketika dia ngeluarin free plan yang 1000 blocks dan sekarang bisa lebih free pakainya. Hari ini kita bakal ngomongin soal fitur basicnya si Notion tourku secara singkat, dan tips buat kalian yang mau memulai Notion. Akan ada timestamp di bawah, jadi kalian bisa skip ke part yang kalian suka. Oke, kalau gitu kita mulai aja sekarang. Halo, jadi kamu akan melihatku di bubble ini, nanti akan aku taruh di pojokan. Ketika kamu mulai setup account di Notion, dia akan ngasih guidelines dan tutorials gitu di awal. Jadi jangan khawatir kalau kamu akan kebingungan nanti ketika memulai. Tapi hari ini kita akan overview basic features dari Notion. Jadi kita mulai dari anatomi Notion aja ya. Jadi di sini ada akunku, terus habis itu ada quick find yang nanti akan kita bahas. Ini ada settings. Coba kita lihat. Yang paling penting di sini menurutku si language ini sama appearance. Kalau misalnya kalian mau ganti ke dark setting, but I prefer light setting, jadi kita tetap kayak gini aja. Di bawahnya ini ada page, dan di sini nanti kamu bakal naruh catatan-catatanmu, to-do list dan apapun itu. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin halaman, tinggal klik arrow page, terus di sini bakal muncul berbagai fitur Notion, mulai dari misalnya kalau kamu mau bikin empty page aja nggak apa-apa, terus atau bikin database yang aku bilang tadi, isinya bakal ada tabel dan lain sebagainya. Anggap kita mulai dari nol aja ya. Oke, jadi di sini bakal bisa ganti icon dan banyak banget. This one. Terus ini judulnya. Di sini ada tulisan type for comments. Jadi kita kalau misalnya klik slash, nah bakal muncul komponen-komponen yang ada di Notion, mulai dari teks, bisa bikin emoji, tabel, board, galeri yang aku bilangin tadi, sama image, video, atau include code dan file, literally all in one di sini. Coba kita bikin tabel ya, tabel. Ini bisa inline atau full page. Kita coba full page. Jadi dia bakal bikin page baru. Misalnya di sini kita bikin. Nah, aku sukanya di Notion, dia tabel ini bisa kamu bikin page lagi itu, open as page. Misalnya kita bikin resep masakan. Nah, di dalam page ini kamu bisa bikin apapun lagi, bikin tabel dalam tabel, bikin to-do list, bikin apapun. Misalnya to-do list ya. Etc. Yang tabel tadi jadi page tersendiri. Kalau misalnya kamu mau bikin keterangan di sini, tinggal type aja. Gak usah klik slash, terus balik ke tabel lagi. Di tabel ini bisa diisi apa aja juga. Tanggal misalnya mau bikin meal plan, nasi goreng buat hari ini. Terus habis itu kita bikin soto buat besok. Dan tabel ini bisa kita convert jadi kalender. Tinggal klik kalender, terus klik create. Di sini akan muncul si nasi goreng sama soto tadi. Jadi di Notion ini you can practically do anything. Tapi dengan banyak possibilities di Notion ini, kadang kita jadi overwhelmed, terus kayak bingung mau diapain ya enaknya Notionku. Gampang, kamu tinggal ke templates. Di sini kamu bisa lihat ada berbagai templates untuk berbagai bidang. Kalau misalnya kurang sesuai sama kebutuhan kamu bisa browse more templates. Jadi Notion ini mengcompile berbagai templates dari para penggunanya.
Aku sendiri pakai Notion secara praktikal, jadi no widget yang estetik, yang unyu-unyu, karena mereka bikin loadingnya lama banget. Jadi aku nggak mau mengorbankan performa dan kinerja si Notion untuk estetik. Aku pakai Notion juga bukan untuk daily activities ya, kayak bikin to-do list atau bullet journal, karena aku sendiri udah pakai bullet journal di notebook, and that's enough for me. Dan fungsi Notion buat aku lebih ke note taking sama arsip. Jadi Notion itu punya 5 halaman utama yang aku taruh di sidebar di sini. Quick links ada di dalam page ini, tapi perlu aku akses secara cepat. Di sini ada bagian personal, reminder, bucket list, dan sebagainya. Terus Everlydin adalah kayak brandingku, mulai dari content calendar, pedoman branding, dan portfolio. Seperti namanya, ini adalah catatan belajar online course. Note taking dari buku-buku aku taruh di sini juga. Lanjut, ada film. Hostinger, arsip artikel-artikelku buat kerjaanku sebagai full-time content writer. Jadi aku sukanya di Notion ini adalah fitur pencariannya. Dia bisa nge-search sampai ke dalam-dalam halaman. Misalnya aku klik Ctrl P ya, terus aku cari social media. Dan dia langsung nge-search semua halaman yang ada di Notion aku, mulai dari yang di sini, yang di Everlydin portfolio, halaman portfolio tadi, sampai ini halaman Hostinger. Jadi beda halaman pun bisa kedeteksi. Dan ketika kita klik, di langsung spesifik ke pencarian yang kita inginkan. Fungsi dari pencarian itu aku pakai misalnya aku dapat topik yang mirip di masa depan, aku bakal cari dulu artikelku sebelumnya yang membahas topik itu untuk menghindari self-plagiarism. Karena kamu bisa memulai apa aja di Notion, jadi sebaiknya sebelum kamu benar-benar set up Notion kamu di laptop, kamu bikin planning dulu strukturnya mau kayak gimana. Ini semacam wireframing kalau kita mau bikin website, jadi bikin kategorisasi dulu. Kalau misalnya tadi aku ada 5 halaman utama di sidebar, yaitu quick links, personal, Everlydin, notes, dan Hostinger. Terus yang notes misalnya aku bagi 3 dan masing-masing aku bikin tabel. Aku lihat Notionnya orang-orang juga ada yang bikin homepage, jadi semua pages ada di satu halaman dan dibagi beberapa kategori. You can do that too. Tips yang kedua adalah cek Notionnya orang lain. Kalau kamu bener-bener clueless kayak mau diapain ini fiturnya, terus sebenarnya di Notion itu bisa diapain aja, coba cek di YouTube dan search My Notion Tour atau Notion for Students, Notion for Content Creator, tergantung kebutuhan kamu dan posisi kamu sekarang. Selain itu kamu bisa juga cek YouTube channelnya Notion. Jadi si Notion ini ngadain kolaborasi gitu untuk mengetahui bagaimana orang-orang dari berbagai profesi menggunakan produknya. Rumput tetangga memang lebih hijau. Kalau kamu pas riset dan lihat Notionnya orang-orang terus merasa insecure sendiri, kok punyaku B aja ya, sedangkan orang lain bikinnya kayak yang lucu, gemes banget, imut gitu. That's fine, bikin yang biasa-biasa aja, yang super practical dan simple, because that's for you. Kamu yang pakai, kamu yang tahu kebutuhanmu seperti apa. Oke, semoga video ini bisa membantumu buat setup aplikasi Notion. Terima kasih udah nonton. Happy trying and I'll see you next time. Bye!